Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Krisdiana. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Etika dan Logika Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kebenaran. Susahnya mendefinisikan kebenaran, ibarat orang buta menjelaskan gajah. Berbeda orang berbeda mendefinisikan apa itu kebenaran. Secara etimologi bahasa, kata benar mempunyai 4 arti. 1. Tidak salah, lurus, adil. 2. Sungguh-sungguh, tidak bohong. 3. Sesungguhnya, memang demikian halnya. 4. Sangat sekali. Sedangkan menurut epistemologi atau istilah, pengertian kebenaran dapat dilihat dari beberapa teori mengenai kebenaran. 1. Teori kohersi. Menurut teori ini, suatu pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar bila ia sejalan dengan pengetahuan, teori, proposisi, atau hipotesis lainnya, yakni kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan sebelumnya. Sedangkan menurut teori pragmatis, suatu pernyataan dinilai benar jika konsekuensi dari pengetahuan itu mempunyai kegunaan praktis bagi kehidupan manusia. Teori koherensi. Suatu pernyataan dinilai benar bila ia berkaitan dengan pernyataan sebelumnya. Kebenaran juga dibagi menjadi dua, yaitu ilmiah dan non-ilmiah. Kebenaran yang diperoleh secara mendalam berdasarkan penelitian dan penalaran ditemukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, dan koheren. Secara non-ilmiah seperti kebenaran karena kebetulan, kebenaran karena akal sehat, kebenaran karena agama dan wahyu, kebenaran karena intuitif, kebenaran karena trial dan error, kebenaran karena spekulasi, kebenaran karena kewibawaan, kebenaran karena kekuasaan, kebenaran menurut kefilsafatan. Kebenaran menurut kefilsafatan harus memenuhi 4 aspek. Yang pertama, materi, forma, metode, dan sistem terkait kebenaran. Kebenaran sebagai alat fundamental. Komitmen terhadap kebenaran merupakan salah satu nilai fundamental dalam kehidupan manusia yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Immanuel Kant misalnya mengatakan bahwa kebenaran merupakan sesuatu yang harus ditegakkan apapun resikonya yang akan dihadapi, sehingga dengan demikian sejatinya kebenaran sebagai sebuah norma adalah bukan hal yang baru. Makna penting kebenaran. Dalam teori interaksi simbiosis, hakikat manusia adalah makhluk relasional. Setiap individu pasti terlibat relasi dengan sesamanya. Sehingga demikian, kebenaran sejatinya merupakan rumusan bersama sebagai hasil interaksi sosial. Dalam konteks interaksi sosial inilah terdapat sejumlah hal sehingga kebenaran dipandang sebagai sesuatu yang penting dalam sebuah peradaban. Alasan kedua, pentingnya komitmen kebenaran adalah bahwa kebenaran menunjukkan rasa menghargai orang lain bukan sebagai alat. Terakhir, kebenaran merupakan unsur yang esensial kelancaran proses demokrasi. Menuju komunikasi di informasi. Media komunikasi abad informasi digital berkembang ke arah sebuah titik yang di dalamnya terjadi pelencengan fungsi komunikasi, kesimpang siuran tanda, pengaburan makna, pendistorsian realitas, dan penisbian kebenaran. Komunikasi tak lagi punya tujuan pasti, informasi tak lagi punya makna yang jelas, informasi berkembang ke arah sifat superatif yang diproduksi dalam porsi berlebihan. Realitas komunikasi menciptakan pula kondisi kemustahilan interpretasi karena apa yang ditampilkan sebagai sebuah kebenaran boleh jadi tak lebih dari sebuah kebohongan. Kini tidak ada lagi batas pasti antara kebenaran dan kepalsuan. Orang dihadapkan pada kesulitan besar dalam memisahkan kebenaran dan kepalsuan. Kepalsuan yang dikemas dengan teknik imagologi yang cerdas melalui manipulasi komputer grafik kini dapat ditampilkan sebagai kebenaran yang meyakinkan.
Kebenaran menurut saya adalah rumus kehidupan yang harus direlasikan dan dijalani. Sekian penjelasan dari saya tentang kebenaran. Semoga bermanfaat untuk semua.